Bismillahirrahmanirrahim. Ma zal yalqahumu fi kulli mu'tarakin hatta hakau bil qana lahman ala wadami sallallahu alaihi. Ma zal yalqa, senantiasa berjumpa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humu dengan para musuh Islam, fi kulli mu'tarakin, dalam setiap peperangan, hatta hakau, sehingga menghubungkan itu para musuh Islam, bilqona, dengan tombak, lahman, terhadap daging, ala wadhami, di atas telenan. Ngerti telenan ya? Oke. Ini bait yang berbicara tentang bab peperangan di masa Nabi. Peperangan di masa Nabi itu berlangsung sebanyak 27 kali, dan 9 diantaranya dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang perlu kita cermati diantaranya adalah bahwa peperangan di masa Nabi itu berdasarkan kepastian perintah langsung dari Allah. Jadi nggak mungkin ya peperangan di masa Nabi itu salah sasaran atau salah pemahaman, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pemandunya langsung Allah, perangi ini, perangi itu. Sebab terlampau suci Kanjeng Rasul itu untuk menggerakkan peperangan berdasarkan kemauannya sendiri. Tidak mungkin. Wong jangankan Rasulullah ya, para wali itu tidak mengerjakan apapun kecuali atas dasar perintah personal secara langsung dari Allah. Jadi enggak ada yang berdasarkan inisiasi atau berdasarkan hasil pikiran, ini enaknya gimana, itu enggak ada. Bahkan kata Ibnu Arabi, tidaklah seorang wali menggerakkan selai bulu kuduk pun tanpa itu diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gerak dan diamnya itu betul-betul dipandu oleh Allah. Itu perbedaannya dengan peperangan-peperangan setelah zaman Rasul. Peperangan-peperangan setelah zaman Rasul itu berdasarkan logika peperangan itu sendiri. Kalau di zaman Rasul ya, bahkan meletakkan para tentara itu berdasarkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, perang Badar ini yang termasuk dipimpin langsung oleh Rasulullah itu sangat mengagumkan ya. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan masukan kepada Kanjeng Nabi dalam meletakkan bala tentaranya lewat mulutnya Sayyidina Umar. Di perang Badar, Nabi itu meletakkan tentaranya di tempat tertentu. Terus Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, Kanjeng Rasul, apakah ini perintah Allah jenengan meletakkan tentara di sebelah sana itu? Oh, tidak, itu kalkulasi siasat perang saya saja. Oh, kalau begitu saya usul, monggo. Bagaimana kalau para tentara kita itu diletakkan di dekat sumur Badar, sehingga ketika nanti terik matahari kita bisa menguasai mata air sementara para musuh tidak. Oh iya, saya terima ya. Apa yang menakjubkan ya, bagaimana orang sekelas Kanjeng Rasul itu membuka diri bagi adanya masukan dari para sahabat yang notabene sebenarnya adalah santri Nabi. Jadi terbuka itu loh, terbuka. Berarti di sini Allah Ta'ala memberikan pelajaran bahwa tidak setiap kebenaran itu datang lewat orang yang strukturnya tertinggi dibandingkan orang lain. Tidak. Ini yang oleh
Ibn Arabi dalam kitab terjemahan itu diulas bahwa ternyata Allah Ta'ala itu seringkali menjadikan makhluk-makhluk yang derajat rohaninya itu di bawah justru menjadi sarana bagi orang-orang yang derajatnya lebih tinggi untuk mendapatkan pencerahan dan petunjuk. Sarana. Jadi berarti apa? Di dalam kerohanian Islam, kita itu dituntut untuk senantiasa menerima peluang datangnya pencerahan dan cahaya rohani lewat siapa saja, lewat apa saja. Bahkan katakanlah lewat orang-orang yang dalam tanda kutip tidak sealim kita misalnya. Bisa. Bisa. Jadi itu ya, kenapa rahasianya kok Kanjeng Rasul itu mencium Hajar Aswad. Padahal apa arti sebuah batu, kan begitu. Andaikan Nabi tidak ada, nggak mungkin batu itu ada. Apa mulianya sebuah batu, kan gitu. Tapi muncul perintah dari Allah Ta'ala kepada nabinya untuk mencium Hajar Aswad. Jadi sebenarnya tidak bisa dibandingkan kedudukan Hajar Aswad di hadapan Nabi ini nggak ada apa-apanya. Tapi kan perintahnya seperti itu. Oh, berarti kalau demikian Allah Ta'ala itu sangat mungkin menjadikan apa saja sebagai pintu bagi datangnya rahmat kepada diri kita. Lewat apa saja. Lewat apa saja. Oke. Terus ya, di perang Uhud ya, bagaimana umat Islam mengalami kekalahan, itu juga merupakan petunjuk bahwa ketidakpatuhan itu menyebabkan kekalahan. Maka sebaliknya adalah kepatuhan menyebabkan adanya kemenangan. Ini bisa kita tarik dalam konteks yang jauh lebih luas. Kepatuhan kepada Allah, kepatuhan kepada Kanjeng Rasul akan menjadikan kita jaya, gemilang di dunia dan di akhirat. Sementara ketidakpatuhan kepada Allah, kepada Rasulnya akan menjadikan kita menderita dan dikepung oleh kehinaan. Jadi di dalam peperangan itu ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita tarik dalam konteks yang jauh lebih luas. Atau seperti sahabat Abu Dujanah yang nama aslinya adalah Aqra' bin Habis. Orangnya botak, kata Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Beliau ini, Abu Dujanah ini merupakan satu-satunya orang yang menerima tawaran Nabi yang paling mengerikan. Apa tawaran Nabi? Menjelang perang ya, Nabi itu menawarkan satu pedang dengan bersabda, siapa yang berani menggunakan pedang ini sampai bengkok? Satu-satunya orang yang ngacungkan tangan Abu Dujanah, saya. Ini memang memiliki hasrat untuk mati syahid orang ini. Jadi ya, betapa di masa Nabi itu kebersamaan dengan beliau bisa menjadikan siapa saja mengalami kesenangan dan kepasrahan yang habis-habisan. Diterima oleh Abu Dujanah pedang ini. Abu Dujanah di saat itu mengenakan ikat kepala berwarna merah dan berjalan gak tanggung-tanggung. Jalannya di depan Nabi ketika berangkat perang. Jalannya di depan Nabi dengan gaya begini. Nabi di belakangnya ini loh. Apa sabda Nabi? Andaikan tidak dalam rangka peperangan, saya haramkan model berjalan seperti ini. Jadi ternyata apa? Nabi mau menentukan hukum itu juga berpikir tentang kondisi loh ya. Jadi tidak setiap yang tidak boleh lantas selamanya dan di mana saja tidak boleh, enggak juga. Ini kan karena konteksnya peperangan maka dibolehkan. Kenapa? Karena yang dihadapi dalam hal itu adalah kegelapan-kegelapan para musuh Islam yang dihadapi. Jadi boleh begitu. Jadi berjalan dengan langkah-langkah congkak itu boleh.
kalau dalam konteks peperangan, dan itu sudah dipandu oleh sang Nabi. Berarti begini ya, kalau kita tarik kepada perjuangan kita secara spiritual, model langkah-langkah kakinya Abu Dujana itu ya, berarti apa? Kita berhadapan dengan cecunguk nafsu diri kita sendiri harus begini. Berhadapan dengan nafsu yang di sini, bukan orang lain. Orang lain boleh jadi lebih mulia ketimbang kita yang di sini. Gila. Makanya para sufi itu mengajarkan ya, kalau muncul di dalam hati para salik itu adanya bangga diri, mereka mengajarkan, bilang saja, kamu mau mulai kambuh anjingku. Jadi ke dalam, bukan anjing-anjing keluar, ke dalam. Nah, itu diperlukan ya, diperlukan. Kenapa? Sebab kebanyakan orang berhadapan dengan cecunguk nafsu itu terkulai. Jadi dibutuhkan adanya langkah-langkah yang gagah. Langkah-langkah yang gagah. Sangat diperlukan itu. Walaupun juga pada akhirnya kalah juga. Gagah lagi, kalah lagi, gagah lagi, kalah lagi, nggak masalah. Yang penting ada ikhtiar-ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk memenangkan adanya kekuatan rohani di dalam diri kita. Oke, peperangan. Nah, apa sesungguhnya filosofi peperangan itu ya? Saya jadi teringat ketika Nabi Daud itu selalu gagal untuk membangun Baitul Maqdis. Setiap kali dibangun dan rampung, roboh lagi. Dibangun lagi, rampung, roboh lagi. Karena berkali-kali begitu, Nabi Daud bermunajat, ya Allah, kenapa Engkau tidak mengizinkan aku untuk membangun rumahmu? Allah menjawab, Daud, bagaimana mungkin rumahku dibangun oleh tangan yang belepotan darah? Nabi Daud ini tidak paham. Muncul pertanyaan dalam dirinya, ya Allah, bukankah aku berperang atas dasar perintahmu? Betul Daud, firman Allah Ta'ala, bukankah yang kau perangi juga hamba-hambaku? Nah, coba, siapa yang tahu apa maksud Allah dengan model dialog seperti itu? Bukankah yang menggerakkan dialog itu adalah Allah Ta'ala juga sendiri? Jadi dari dulu saya mengasosiasikan seperti ini. Allah mengutus seorang nabi di sebelah sini. Nah, di sebelah sana Allah menghendaki adanya pengingkaran-pengingkaran. Lantas Allah Ta'ala berfirman kepada nabi sebelah sini, ambil pedangmu asah dan hadapilah mereka. Nah, ini yang kata novel Sang Alkemis itu, kenapa peperangan-peperangan itu tak kunjung usai? Karena Tuhan berada di dua belah pihak. Jadi ini termasuk misteri-misteri kehidupan yang tidak mudah kita memecahkannya dengan logika hitam putih. Gak bisa. Gak bisa. Nah, Ibnu Arabi turun tangan untuk menjelaskan seperti ini. Apa kata Ibnu Arabi dalam kitab Fusul Hikam? Seluruh tingkah pola manusia itu sesungguhnya merupakan realisasi pengabdian kepada Tuhannya masing-masing. Nah, Tuhannya masing-masing ini siapa? Tak lain adalah 99 nama Allah. Jadi orang-orang yang serong, orang yang sesat itu ada Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah Al-Mudil, Allah yang menyesatkan. Jadi enggak usah khawatir. Makanya ini rahasia sebuah ayat. Wa ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada apapun dari binatang melata termasuk manusia kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Nah, Allah yang mana? Ya Allah dengan seluruh namanya. Makanya ya Allah, tolong peganglah ubun-ubunku dengan namamu Al-Hadi. Tolong jangan kau pegang dengan namamu Al-Mudhil yang menghinakan. Kan itu. Jadi semuanya kembali kepada Allah, nggak mungkin kembali kepada yang lain-lain.
Dan ketahuilah bahwa setiap nama Allah yang memegang ubun-ubun itu memiliki penawaran kegembiraan tersendiri. Al-Jili ya dalam kitab Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail itu menjelaskan bahwa ada model kenikmatan-kenikmatan pada setiap orang yang dipandu dengan berbagai macam ragam nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya, kata Al-Jili itu, pernah menyaksikan di India sekelompok orang yang kenikmatan mereka itu adalah berantem, berkelahi. Jadi kalau tidak berantem sehari dua hari itu gatel rasanya loh. Jadi kenikmatannya ya di situ kenikmatannya. Kalau di dalam dunia binatang kan ada binatang yang merupakan pecinta teletong gitu loh. Itu kenikmatannya luar biasa justru ketika menikmati teletong-teletong itu. Nah makanya puncak dari ta'awudz itu kata Ibnu Arabi adalah a'udzubika minkah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu jua. Sebab adakah bahaya bisa datang dari selainmu? Tak mungkin ada. Engkau adalah asal usul kenikmatan, asal usul karunia. Engkau pula asal usul bencana dan malapetaka. A'udzubika minkah. Aku berlindung kepadamu darimu. Kenapa kita kok berlindung kepada Allah dari setan? Bukankah setan itu sesungguhnya lemah sebagaimana kita juga lemah? Setan itu kalau tidak dikasih izin kok nggak mungkin bisa mengalahkan jurus-jurus kita kok. Jadi yang jadi persoalan, yang membahayakan itu kalau Allah Ta'ala ngasih izin, nah itu yang persoalan. Jadi kita itu nggak takut tukang santet karena mereka tak berdaya seperti kita. Takutnya itu kalau dikasih izin kepada kita oleh Allah Ta'ala kan gitu. Jadi a'udzubika minkah, aku berlindung kepadamu dari engkau sendiri. Jadi, nah dari sini kemudian menjadi gamblang ya bahwa kenapa kita itu mesti berendah hati bahkan kepada orang yang paling bangsat sekalipun. Nah yaitu persoalannya, karena kalau kita katakanlah menjadi orang baik-baik itu bukan karena hasil dari ikhtiar kita, usaha kita, bukan, murni karunia itu. Nah karena itu karunia Allah Ta'ala tidak pantas untuk kita banggakan di hadapan orang lain, sama sekali tidak pantas. Jadi saya masih dari dulu mencari teka-teki rahasia ini. Ya Allah, Engkau menjadikan orang-orang sesat sebagai umpan bagi kemuliaan orang-orang terkasih-Mu. Kan umpan itu ya. Dengan memerangi itu kan mendapat nilai toh. Itu kan umpan. Nah, apakah hadiah untuk umpan-umpan itu ya Allah? Oh enggak mungkin, Allah Ta'ala tak menghargai, enggak mungkin. Allah Ta'ala itu sangat menghargai. Bahkan kalau Allah Ta'ala berdagang dengan kita enggak punya modal, dikasih keuntungan berlipat-lipat oleh Allah Ta'ala. Jadi ada banyak misteri di balik ajaran-ajaran agama yang secara gamblang sudah kita pahami. Ada samudra misteri. Para sufi masuk di situ. Tapi setiap kali mau diungkapkan detail-detail rahasia itu, setiap kali itu pula tidak ada jalan untuk mengungkapkannya. Pernah ada seorang sufi, Hakim At-Tirmidzi, itu menulis rahasia-rahasia keilahian. Setelah rampung kitabnya itu, datang Nabi Khidir kemudian, bakar kitabmu. Toh juga tidak akan berguna, hanya akan membingungkan para pembaca. Bakar, bakar. Jadi, betapa banyak yang tak terungkapkan dibandingkan yang terungkapkan. Dan banyak di antara para wali masuk dalam samudra kerahasiaan itu, tinggal mereka terengungun-ngungun, terbelalak tak rampung-rampung. Betapa Allah Ta'ala tak bertepi, betapa kedalamannya
tak bisa dijajaki. Jadi karena itu gini, memahami Nabi itu tidak hitam putih. Memahami Nabi itu tidak hitam putih. Memahami Nabi itu dengan adanya kesungguhan untuk menyelami kedalaman makna hidup beliau. Tidak bisa kita menghadapi Nabi dengan teori-teori sosiologi, itu nggak bisa. Sepenuh-penuhnya menggunakan teori sosiologi nggak bisa. Misalnya, wah kalau begitu Nabi suka kekerasan. Loh enggak, lemah lembut Nabi itu jauh lebih banyak dibandingkan sikap tegas Nabi. Jadi yang disampaikan oleh beliau baik dengan kata-kata, dengan tindakan, itu hanya sebatas kemampuan kita umatnya untuk bisa mencernanya. Yang tidak disampaikan lebih banyak lagi. Apa Nabi Mi'raj cuma sekali? Ya enggak, Nabi Mi'raj tak terhingga, cuman yang diwartakan sekali. Itu loh. Yang diwartakan cukup sekali. Itu tak terhingga Nabi Mi'raj itu. Kenapa? Setiap saat Nabi itu melampaui segala sesuatu dan berhadap-hadapan dengan Tuhannya. Li ma'allahi waktun, sabda Nabi. Aku punya waktu spesifik, waktu tersendiri dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu menampakkan sisi kemanusiaannya, karena sisi kemanusiaan itu yang bisa dicontoh, bisa ditauladani. Jadi karena itu pandanglah Nabi itu dengan kacamata penghormatan yang mutlak kepada beliau. Tidak ada, jangankan satu pun yang salah, yang sia-sia dari Nabi tidak ada. Bahkan kedip mata beliau tidak ada yang sia-sia. Gerak dan diam beliau, keputusan beliau tidak ada yang sia-sia. Semuanya bernuansa Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kecintaan kita, keterhubungan kita, relasi kita yang kuat dengan Nabi diawali dengan adanya baik sangka kita kepada beliau. Diawali dengan baik sangka. Jadi karena itu kalau kitab Burda menyatakan, apa kata kitab Burda itu? Tinggalkan da'mad da'athun nasara fi nabihimi. Tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi mereka. Apa? Menyembah. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wa takimi. Tapi kalau engkau memuji, pujilah habis-habisan, enggak masalah. Jadi yang tidak boleh cuma satu, menyembah. Dipuji setinggi-tingginya sampai seluruh kata itu tidak memadai demi keterpujian Nabi, enggak masalah. Satu cuman yang tidak boleh. Jadi karena itu ketika mukjizat Nabi itu menjadikan sebuah pohon mendekat kepada beliau, ala sakin bila qadami, pohon yang berjalan dengan betis tanpa kaki itu, orang Baduy kemudian bilang kepada Nabi, boleh aku bersujud? Katanya. Maksudnya mau bersujud di kaki Nabi. Oh enggak boleh, jangan. Tapi kalau aku mencium tanganmu, oh boleh. Jadi Nabi itu apa saja boleh. Dalam penghormatan kepada beliau itu boleh. Satu yang tidak boleh, bersujud sebagai sembah kepada beliau. Itu enggak boleh. Kalau sujud takzim, malaikat pun sujud takzim. Jangankan kepada Nabi Adam, para malaikat sujud takzim. Jadi karena itu kalau kita membaca buku-buku teori modern yang mencoba untuk menganalisa Nabi, jangan ditelan semuanya. Apa yang bernuansa agak miring, buang saja. Penuhilah Nabi itu dengan puji-pujian di dalam hati kita. Maka itu akan menjadi peluang yang sangat besar bagi kita untuk semakin akrab secara rohani dengan beliau. Oke, saya kira ini saja. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.